Halo, masih dalam pelajaran tentang IoT. Kali ini bahasnya adalah Raspberry Pi ya. Kita teruskan ke proses atau cara men-setup Raspberry ya. Pertama, kita tentunya memasang monitor melalui port HDMI dan keyboard ya serta mouse melalui port USB ya untuk yang melakukan setting ya. Kemudian step kedua kita memasang operating system ya. Kalau kita membeli Raspberry yang mungkin belum ada operating systemnya, tentu kita perlu install ya. Ya, Raspberry Pi memang memerlukan operating system, kita sudah mengetahui ya. Dan kemudian image atau file dari operating system ini harus dimuat di dalam sebuah card micro SD ya, sehingga bisa diinstall ke Raspberry Pi ini. Ya, kemudian proses installing operating system ya. Ini bisa menggunakan software yang namanya Noobs, N-O-O-B-S, singkatan dari New Out of Box Software ya. Ini Noobs ini bisa pre-install dalam micro SD ya, yang dibundling dengan Raspberry Pi. Artinya kalau kita membeli Raspberry Pi, mungkin software ini juga ikut dijual di dalamnya. Atau kita juga bisa mendownload Noobs ini di website Raspberry, yaitu www.raspberrypi.org/downloads ya. Nah, jika Noobs ini tidak pre-install di micro SD, maka kita perlu pertama memformat micro SD ya. Kemudian kita ekstrak Noobs download ya, kemudian kita masukkan ke dalam micro SD ya, tentunya seperti itu. Ya, Noobs ini kemudian akan menginstall operating system di micro SD card ya. Jadi memang ya Raspberry Pi ini tidak mempunyai storage khusus seperti hard disk ya atau hard drive, tetapi mengandalkan SD card atau micro SD card ya. Kemudian kita bisa memilih OS yang kita inginkan ya. Kemudian ya kita bisa pilih Raspbian atau Linux distribution. Nah, kemudian konfigurasi Raspberry Pi yang kita perlukan adalah kita masuk ke dalam menu Raspi Config ya. Raspi Config ini adalah tool yang ya mengizinkan kita melakukan berbagai setup boot option untuk Raspberry Pi. Raspi Config ini akan berjalan otomatis ketika kita ya memboot ya Raspberry Pi dengan micro SD yang baru untuk pertama kali. Jadi akan tampil menu ya seperti pada gambar ya. Ini adalah tampilan dari Raspi Config ya. Di menu pertama ada expand file system ya. Ini akan mereformat micro SD kita atau mereformat file system micro SD untuk mengizinkan akses ke memori. Kemudian change user password ya. Ini kita dimungkinkan untuk mengganti user passwordnya ya. Kalau default user passwordnya adalah username P dan kemudian passwordnya Raspberry, yaitu adalah default user password Raspberry ya. Kemudian menu Raspi Config selanjutnya adalah enable boot to desktop atau scratch ya. Kita lihat di menu nomor 3 ya. Ini adalah bagaimana kita mau memboot Raspberry ini atau menghidupkan Raspberry, setting apa yang akan tampil setelah booting ini bisa di-set di sini. Jadi console is default boot option ya. Option defaultnya adalah ketika setelah boot akan masuk ke mode konsol. Kemudian desktop is the graphic interface. Scratch is a programming environment for kids. Desktop may not be necessary. Jadi kita bisa memilih bermacam-macam boot option ya, bisa yang berupa konsol atau text based atau yang berbentuk graphic interface. Ya, kemudian ada menu selanjutnya yang penting juga adalah internationalization and rastrack ya. Internationalization ini fungsinya atau pilihannya
memilih bahasa, misalnya change local select language ya. Kemudian juga menentukan time zone ya. Kalau di Jakarta mungkin GMT plus 7 misalnya. Kemudian mengubah layout keyboard ya, misalkan QWERTY kita mau ubah dan seterusnya. Kemudian menambah REST thread ya. REST thread ini adalah service ya that allows Raspberry Pi users to find one another ya, misalkan. Kemudian ini totally optional ya, approximate location based on IP address. Jadi kita bisa, kalau tidak pasti kita bisa tinggalkan secara default saja. Ya, kemudian ada juga menu yang penting selanjutnya, misalkan overclock ya. Overclock ini adalah meningkatkan frekuensi clock dari si Raspberry ini jika kita ingin Raspberry kita lebih cepat begitu ya, dengan meningkatkan frekuensi tadi. Ya, overclocking juga untuk meningkatkan ya internal voltage level untuk menambah kecepatan ya. Ya tentunya kalau kita mau melakukan overclocking ya, ini sifatnya memang optional ya, tidak harus, bahkan kita mungkin kebanyakan akan meninggalkan setting ini. Tetapi impact sebenarnya dari overclocking adalah, pertama, instructions are executed more quickly ya, jadi lebih cepat instruksinya dieksekusi. Kemudian signals have shorter time in which to travel ya, sinyal ya bisa bergerak lebih cepat katanya ya. Kemudian temperature of device increases, tentunya jadi lebih panas ya Raspberry kita, dan ini bisa memperpendek usia pakai dari Raspberry. Nah, kemudian kalau impact dari meningkatkan voltage sendiri adalah ya, meningkatkan voltage swing may increase transistor speed. Jadi pergerakan dari transistor di dalam Raspberry ini menjadi lebih cepat di dalam chipnya ya. Kemudian power consumption in proportional to V kuadrat ya, power consumption akan bertambah secara V kuadrat. Thermal effects may alter timing ya, ini ada pengaruhnya juga ke suhu ya, ke ya panas dari Raspberry ini ya. Baik, terima kasih.